Oke, selamat siang kepada seluruh pendengar podcast Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Jadi podcast ini telah rutin diadakan ya dalam rangka untuk memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang penyakit-penyakit yang sedang banyak dibicarakan lah di antara masyarakat umum. Perkenalkan, saya Dr. Diko Saragi sebagai host Anda hari ini. Dan di depan kita sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Alvan Suri Kadri, spesialis saraf konsultan. Selamat siang, dokter. Selamat siang, terima kasih. Ya, jadi hari ini kita akan membahas suatu topik dari bidang neurologi atau bidang saraf, itu dengan judul makan apa ya supaya nggak kena stroke. Ya. Jadi dokter, mungkin di awalnya itu kita harus tahu dulu nih, kira-kira apa ya itu stroke, dok? Dan kalau untuk masyarakat awam, kira-kira apa ya gejala yang harus diwaspadai gitu? Kalau udah dijumpain kira-kira, oh ini stroke nih gitu, dok. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi saya akan sedikit mencoba untuk menjelaskan tentang apa sebenarnya stroke itu. Jadi stroke ini adalah salah satu penyakit dalam ilmu penyakit saraf atau neurologi yang saya rasa paling dikenal oleh seluruh masyarakat ya. Jadi saya rasa istilah stroke itu sudah cukup umum kita dengar ataupun masyarakat juga sudah cukup mengenal dengan istilah stroke ini. Namun kadang-kadang pemahaman mereka itu masih ada kesalahan, sehingga di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sebenarnya stroke. Jadi secara gampangnya stroke itu adalah gangguan pada pembuluh darah otak ya. Jadi pembuluh darah otak yang bisa tersumbat atau juga bisa pecah sehingga menyebabkan perdarahan di otak. Jadi yang tersumbat di sini sebenarnya adalah pembuluh darah, bukan sarafnya yang tersumbat, atau yang bermasalah bukan sarafnya. Namun, akibat gangguan dari pembuluh darah otomatis akan juga mempengaruhi fungsi dari saraf, terutama di otak. Jadi apabila seseorang tadi mempunyai gangguan pembuluh darah di otak, ya, itu kita sebut sebagai stroke. Dan seperti yang tadi saya kemukakan, stroke tadi bisa berupa pembuluh darahnya tersumbat, ataupun dia juga bisa pecah atau perdarahan. Kira-kira seperti itu. Jadi dok, kalau untuk gejala-gejalanya kapan ya kayak masyarakat awamnya tuh tahu oh ini stroke nih gitu. Ya, mungkin gejala stroke yang paling dikenal itu adalah kelumpuhan tiba-tiba separuh badan. Nah, jadi kalau pemirsa sekalian itu mempunyai sanak saudara atau mungkin diri pribadinya yang mengalami kelumpuhan tiba-tiba separuh badan ya. Jadi ciri khasnya itu separuh badan, itu kemungkinan adalah suatu gejala dari stroke. Namun sebenarnya stroke itu kan mengenai otak, dan otak itu adalah pusat dari segala macam pusat pengaturan tubuh. Jadi gejala stroke tadi tidak hanya terbatas pada kelumpuhan anggota gerak sebenarnya. Jadi bisa bervariasi sekali, misalnya kebas sebelah anggota gerak, nyeri yang tiba-tiba, oyong, nyeri kepala, dan sebagainya. Namun memang gejala yang paling khas ataupun paling sering kita jumpai dari stroke ini adalah kelumpuhan dari separuh anggota gerak, misalnya hanya sebelah kanan atau sebelah kiri, dan kata kuncinya di sini terjadi secara tiba-tiba ya atau mendadak. Jadi mungkin mirip dengan penyakit jantung juga, jadi tidak ada tanda-tanda peringatan atau warning sign. Jadi tadinya dia baik-baik aja ya, misalnya lagi makan atau baru bangun tidur. Next step tiba-tiba dia sudah mengalami kelumpuhan separuh badan. Nah, itulah yang disebut sebagai stroke. Oke dok, jadi kalau misalnya kejadiannya tiba-tiba baru terjadinya separuh badan, itu udah bisa kita waspadai sebagai sebuah stroke. Benar, ya? Sudah bisa kita waspadai. Oke dok, kembali ke topik kita pada hari ini, dok. Itu kan topiknya makan apa ya supaya nggak kena stroke. Jadi mungkin bisa kita bahas dok, zat gizi, nutrisi atau makanan lah kalau bahasa awamnya dok, yang harus diwaspadai yang meningkatkan risiko tuh terjadinya stroke, dokter. Baik, jadi sebelumnya saya harus menekankan dulu bahwasannya sebenarnya makanan ini sangat penting untuk kesehatan kita ya. Jadi kadang-kadang orang kalau sudah sakit itu yang teringat itu obat. Padahal di balik semua itu kecukupan nutrisi ataupun gizi itu adalah obat yang paling utama sebenarnya dalam mengobati suatu penyakit. Bahkan ada seorang filsuf dari Yunani kuno yaitu Hippocrates ya, dia berkata bahwasannya your nutrition is your medicine. Jadi begitulah pentingnya nutrisi itu sebagai obat utama dari tubuh kita. Jadi dengan demikian kita harus betul-betul mencamkan bahwasannya menjaga pola makan itu sangat penting untuk kesehatan kita sambil untuk mencegah terjadinya berbagai macam penyakit. Nah, bicara mengenai hubungan antara makanan dan penyakit,
banyak sekali penyakit yang bersumber dari makanan. Dan memang salah satu penyakit yang bisa bersumber dari makanan adalah si stroke ini. Jadi orang-orang yang cenderung suka mengkonsumsi makanan yang terlalu manis, terlalu berlebihan garam, atau juga terlalu berlemak, itu mempunyai potensi ataupun mempunyai resiko bisa terjadinya suatu stroke. Karena otomatis kalau dia sering mengkonsumsi makanan tinggi gula misalnya, itu bisa beresiko menjadi penyakit kencing manis ya atau diabetes. Itu adalah salah satu faktor resiko utama daripada stroke. Dan demikian juga kalau mungkin dia suka yang terlalu asin ya, jadi kadar garamnya tinggi sekali, itu juga bisa membawa orang tadi menderita suatu penyakit darah tinggi atau hipertensi, yang mana hipertensi juga merupakan salah satu faktor resiko utama untuk terjadinya stroke. Kira-kira seperti itu. Oke dokter, berarti yang harus diwaspadai faktor risiko tadi ya dok? Benar ya. Oke, itu kan tadi yang dapat menyebabkan dok. Nah, pasti banyak juga orang yang penasaran, kira-kira ada nggak ya makanan atau zat gizi itu yang dapat mencegah penyakit stroke itu sendiri dokter? Baik, jadi kalau ada yang menyebabkan pasti juga ada yang bisa mencegah ya pastinya. Jadi saya untuk gampangnya membagi masing-masing 3 mungkin ya. Jadi untuk yang tadi lebih bisa menyebabkan resiko tadi yang terlalu berlemak, terlalu tinggi gula, dan juga terlalu asin atau terlalu tinggi garam. Sementara ada beberapa makanan yang nanti akan saya bagi secara garis besar menjadi 3 golongan juga yang bisa mencegah stroke. Jadi yang perlu saya ingatkan kembali, di depan saya sudah mengatakan bahwasannya stroke ini sebenarnya adalah penyakit pembuluh darah. Ya, penyakit pembuluh darah, khususnya pembuluh darah di otak. Jadi berbagai macam bahan makanan yang bisa mencegah kerusakan pembuluh darah itu pastinya juga bisa mencegah terjadinya stroke. Jadi secara garis besar ada 3 golongan makanan yang bisa mempertahankan keutuhan ataupun kesehatan pembuluh darah. Yang pertama itu adalah makanan yang tinggi suatu zat yang namanya nitric oxide ya. Yang kedua adalah makanan yang tinggi antioksidan. Saya rasa semua pasti sudah pernah dengar antioksidan. Dan yang ketiga adalah makanan yang bisa menurunkan kadar homocysteine. Nah, saya akan sedikit menjelaskan ya masing-masing. Untuk makanan yang bisa memicu pembentukan nitric oxide. Nitric oxide itu adalah suatu zat dalam tubuh yang apabila kadarnya cukup itu bisa menyebabkan relaksasi pembuluh darah sehingga pembuluh darah tadi terhindar dari kekakuan. Nah, masalah utama pada orang-orang yang terkena stroke itu biasanya terjadi apabila pembuluh darahnya itu kaku ya. Kaku sehingga peredaran darah menjadi terhambat, akhirnya pembuluh darahnya menjadi tersumbat. Dengan adanya kandungan nitric oxide yang cukup, itu akan mencegah kekakuan pembuluh darah karena nitric oxide tadi bersifat merelaksasi ataupun melenturkan pembuluh darah sehingga tetap elastis. Nah, ada beberapa bahan makanan yang baik kita konsumsi yang bisa meningkatkan kadar nitric oxide ya. Terutama misalnya buah-buahan, sayuran hijau, nah ikan itu juga tinggi nitric oxide. Intinya makanan yang tinggi asam amino. Nah, makanan yang tinggi asam amino itu biasanya juga tinggi untuk pembentukan nitric oxide tadi. Jadi seperti protein ya, ikan, ayam ya, lalu juga sayur-sayuran berwarna hijau dan juga buah, khususnya semangka. Jadi semangka itu cukup tinggi untuk membantu kita membentuk nitric oxide ya. Yang kedua, makanan yang tinggi antioksidan ya. Untuk antioksidan ini saya rasa kita sudah cukup familiar ya. Jadi proses oksidasi dalam tubuh itulah yang menjadi biang keladi berbagai macam kerusakan dalam tubuh, termasuk juga kerusakan pembuluh darah. Jadi dengan demikian kita harus rutin ataupun rajin mengkonsumsi makanan yang tinggi antioksidan untuk mencegah oksidasi yang terjadi dalam tubuh. Salah satu makanannya tinggi antioksidan tentunya adalah buah-buahan ya. Buah-buahan yang tinggi kandungan flavonoid namanya. Misalnya itu adalah berbagai macam berry, stroberi misalnya, lalu apel dan juga anggur. Lalu selain buah-buahan juga kita bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi vitamin E. Nah, vitamin E ini juga merupakan salah satu antioksidan yang cukup poten yang bisa membantu mencegah terjadinya kerusakan pembuluh darah. Untuk makanan tinggi vitamin E, salah satu contohnya ya yang kadang suka dimusuhi orang, kacang. Kacang-kacangan itu sebenarnya tinggi sekali vitamin E-nya.
Di samping itu juga ayam, ikan lagi-lagi, dan juga sayur-sayuran yang berwarna hijau. Itu semua tinggi vitamin E, dan juga sayur-sayuran yang berwarna merah atau orange seperti tomat dan wortel. Itu semua tinggi vitamin E, ya. Nah, terakhir yang mencegah terlalu tingginya kadar homocysteine. Homocysteine ini adalah suatu zat juga dalam tubuh yang bisa merusak dinding pembuluh darah. Sehingga kalau kadar homocysteine tadi tinggi dalam pembuluh darah, itu akan mengganggu stabilitas pembuluh darah tadi atau merusak pembuluh darah yang bisa mengakibatkan tersumbatnya pembuluh darah tersebut. Jadi kita harus mengkonsumsi berbagai macam bahan makanan yang tinggi kadar homocysteine, ya. Salah satunya adalah gandum, kentang, dan makanan yang tinggi asam folat dan serta vitamin B. Jadi vitamin B itu sering kita jumpai pada gandum-ganduman ya ataupun kentang, terutama untuk vitamin B6 dan B12. Jadi kira-kira itulah makanan yang secara garis besar bisa mencegah terjadinya stroke. Oke dokter, jadi itu ya makanan-makanan yang mencegah tadi ada banyak, ada buah-buahan, ikan, ayam. Garis besarnya makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang tadi sudah dijelaskan ya dokter. Nutrisi yang bagus ya. Oke, kita balik lagi ke awal dok. Nah kan gejala stroke ini dia paling banyak dan umumnya itu kelumpuhan sebelah secara tiba-tiba. Nah itu kan berarti untuk balik membutuhkan masa rehabilitasi kan dok? Ya pasti. Nah kalau misalnya stroke ini masa rehabilitasinya itu kira-kira berapa lama dan apa ada nutrisi atau makanan yang dapat mempercepat proses perbaikan daripada stroke ini dok? Gitu, iya. Dok. Baik, jadi orang-orang yang sudah terkena stroke untuk masa penyembuhan ya atau masa pemulihan itu sangat tergantung kepada individu masing-masing. Karena masa pemulihan, masa rehabilitasi ataupun masa penyembuhan itu sangat tergantung kepada seberapa parah stroke yang diderita orang tersebut dan seberapa lanjut usia dia menderita stroke. Otomatis pada orang-orang yang masih cukup muda, yaitu proses pemulihannya akan berlangsung lebih cepat dibanding apabila orang-orang yang sudah usianya lebih lanjut. Jadi itu sangat tergantung kepada individu masing-masing. Nah, yang perlu kita garis bawahi dalam hal nutrisi pada proses pemulihan stroke ini adalah kita tidak boleh memusuhi satu bahan makanan pun ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya butuh gula, tubuh kita itu butuh lemak, dan tubuh kita butuh protein. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah keseimbangan. Jadi jangan sampai sering sekali saya jumpa di masyarakat karena dia terlalu takut ya, takut mengkonsumsi ini itu karena sudah terbayang di benaknya nanti darah tinggi lah, sakit gula, akhirnya dia memusuhi bahan-bahan makanan tadi. Padahal tadi saya sudah jelaskan semua bahan makanan sebenarnya bagus. Tepung-tepungan bagus, gandum bagus, buah bagus, ikan bagus, ayam bagus. Yang perlu diperhatikan keseimbangan. Jadi untuk pasien stroke sendiri, pasiennya dia memerlukan asupan energi atau kalori yang cukup. Jadi jangan sampai orang tadi yang dia butuh energi untuk pemulihan malah kurang. Nah, itu akan memperlama proses penyembuhannya. Dan yang nomor 2, pasiennya dia butuh protein juga yang cukup. Jadi harus diperhatikan kebutuhan proteinnya sekitar 1-2 gram per kilogram berat badan per hari. Dan yang paling penting juga, selain yang zat-zat gizi yang utama ya, karbohidrat, protein, dan lemak, jangan lupa juga memasukkan dalam diet itu yang berupa mikronutrien. Mikronutrien itu adalah zat-zat seperti elektrolit ya atau garam-garam tubuh yang bisa kita peroleh dari garam kita makan biasa ya. Dan juga beberapa macam mineral, yang paling penting di sini adalah zinc ataupun seng gitu ya. Jadi itu kita bisa beroleh dari bahan makanan, atau kalau misalnya kita merasa kurang ya asupan mineralnya dari bahan makanan, kita bisa melengkapinya dengan pemberian suplemen. Jadi pada prinsipnya kecukupan dan keseimbangan protein, karbohidrat, lemak, dan juga mineral itu sangat penting sekali agar penyembuhan stroke tadi bisa berjalan dengan lebih optimal. Seperti itu. Oke, berarti itu sedikit membenarkan banyak kekeliruan di masyarakat ya dok? Iya, kurang lebih. Karena mereka sering sekali. Jadi saya tapi katanya nggak boleh makan daging. Kata siapa gitu. Padahal kita butuh loh, kita butuh protein, kita butuh asam folat yang ada di daging misalnya seperti itu. Oke, berarti segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus. Benar. Ya. Oke dokter, berarti
kalau misalnya sudah terkena stroke itu ya tetap harus seimbang ya dok ya? Berarti... Ya, keseimbangan gizi itu sangat penting ya. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh juga kurang. Jadi harus seimbang gitu. Jadi kepada masyarakat yang terlalu memporsir, yang kata dokternya kurangi makan garam, sama sekali makanan yang nggak dikasih garam, itu boleh diperbaiki. Itu salah juga. Iya. Oke dok, nah ini kan banyak juga pertanyaan di masyarakat dok. Ya masih berhubungan dengan statement yang tadi ya dok ya. Jadi kan statement di masyarakat itu kalau udah terkena penyakit stroke atau terkena penyakit apapun, itu nggak boleh makan enak gitu dok. Istilahnya nggak boleh makan enak. Jadi betul-betul... makanan yang berasa-berasa tuh yang dianggap enak pada masyarakat umumnya itu mereka hindari atau mereka nggak makan. Itu bagaimana ya dok? Ya itu sebenarnya sangat salah ya. Jadi sebenarnya bukan jadi sekali lagi saya harus menekankan kita tidak boleh memusuhi satu bahan makanan pun karena tubuh kita perlu bahan makanan tersebut. Yang dikatakan makan enak nggak boleh itu juga salah ya. Jadi tubuh kita itu tetap butuh garam loh. Tubuh kita juga tetap butuh protein, tubuh kita tetap butuh lemak. Jadi jangan memantangkan total salah satu jenis bahan makanan. Yang perlu diperhatikan lagi-lagi adalah seberapa banyak dikonsumsi bahan makanan tersebut. Jadi tetap bisa makan enak. Saya rasa di masyarakat juga beberapa sudah tahu bahwasannya banyak sekali catering ataupun rantangan ya yang sudah menyediakan menu yang sangat sehat dengan takaran kalori, protein dan juga lemak yang sangat seimbang. Itu sangat bagus ya. Jadi rasa makanannya tetap enak, tapi kecukupan gizinya juga seimbang gitu. Karena apa? Orang dengan stroke itu biasanya dia cukup depresi karena dia akan mengalami beberapa gangguan fungsi. Apabila dia dihadapkan lagi dengan makanan yang serba nggak enak, serba hambar, serba kurang ini, kurang itu akan semakin menambah beban mental orang tersebut. Ya kita sama-sama tahu bahwasannya kesehatan mental itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Jadi kita juga harus mempertimbangkan kesehatan mental orang tersebut. Kalau kita terlalu merestriksi ataupun membatasi semua hal pada orang stroke karena ketakutan, itu akan menjadikan dia yang sudah depresi bertambah depresi, dan itu juga akan berpengaruh ke proses kesembuhan orang tersebut. Jadi berikanlah dia makan yang cukup ya. Tidak perlu, nggak boleh bergaram, nggak perlu, cuman dibatasi. Jadi ilustrasinya misalnya kalau bikin teh manis ya jangan sampai gulanya 6 sendok gitu. Cukup setengah sendok teh misalnya seperti itu. Yang penting ada rasanya. Dan mungkin khusus untuk yang makanan yang sehari-hari itu perbanyak di permainan bumbu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita menutupi kekurangan garam dengan bumbu itu tetap enak kok rasanya. Dan jangan lupa sebenarnya untuk mendapatkan rasa asin misalnya kita nggak harus dari garam. Ada beberapa bahan makanan misalnya yang dari laut itu sudah cukup asin gitu. Dan untuk mencukupi rasa manis kita tidak harus dari gula tebu, kita bisa ambil dari gula buah-buahan misalnya seperti itu. Jadi masalah rasa tidak usah dikurangi ya, tidak usah dikompromikan. Yang penting pemilihan bahan makanannya yang harus sehat dan dengan gizi yang seimbang seperti itu. Oke, berarti tetap boleh makan enak. Boleh. Tapi secukupnya dan sesuai porsinya ya dok? Iya, benar. Oke dokter, ini kita ada sebuah pertanyaan dok yang masuk ke Instagram RSUSU dari Ali_Batubara dok. Itu ada pertanyaannya, untuk orang lanjut usia yang ada riwayat hipertensi, kira-kira makanan apa yang harus dihindari dan kira-kira makanan apa ya yang baik untuk pasien dengan riwayat hipertensi? Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada orang-orang yang lanjut usia, itu secara garis besar kita sudah mulai harus membatasi ya. Saya bukan bilang memantangkan ya, membatasi makanan yang dikonsumsi oleh orang tersebut. Kebutuhan gizinya tetap harus seimbang, harus cukup, namun tidak boleh seceroboh waktu dia muda, kira-kira seperti itu. Jadi seluruh kebutuhan gizi tetap harus dipenuhi. Ya, dia harus tetap dapat karbohidrat, protein, lemak, dan juga mikronutrien seperti mineral. Namun khusus untuk orang-orang yang darah tinggi, ya otomatis konsumsi garamnya harus betul-betul diperhatikan. Ya, jadi kalau bisa dikurangi, jangan disamakan seperti sebelum dia terkena hipertensi. Dan di balik semua itu sebenarnya ya, jadi makan memang utama, tapi harus apalagi orang-orang yang dengan hipertensi ya. Kesehatan organ yang lain juga harus diperhatikan karena kadang-kadang orang dengan hipertensi ini bukan hanya otak yang terganggu, misalnya ginjalnya terganggu. Nah, apabila orang tadi mempunyai masalah di organ lain,
otomatis kebutuhan cairan dia juga harus diperhatikan. Jadi misalnya tadi orang yang hipertensi mempunyai gangguan ginjal juga, otomatis kebutuhan cairannya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang dia bisa penuhi ya dari gangguan ginjalnya, kira-kira seperti itu. Tapi secara garis besar untuk orang hipertensi yang harus diperhatikan adalah konsumsi garamnya harus dibatasi ya. Jadi bukan ditiadakan sama sekali tapi dibatasi. Oke, jadi garam itu tetap harus dikonsumsi ya, Tetap, Dok ya? tetap. Karena kita butuh mineral, kita butuh natrium dari garam, kita perlu klorida juga dari garam gitu. Jadi jangan sama sekali nggak ada, nanti malah lemes orangnya gitu. Karena banyak juga kita temukan pasien ya, Dok, yang betul-betul dia merestriksi garam sama sekali nggak, jatuhnya jadi penurunan kesadaran ya, Dok ya? Jadi itu tadi ya. Jadi kalau lihat makanan aja dia udah enak gitu, maksudnya dia udah membayangkan bahwasannya makanan tadi bakal tidak enak, itu kan menambah down orang tersebut gitu. Itu jangan ya. Jadi kita harus tetap menyajikan makanan yang menarik dan enak, tapi dengan pembatasan beberapa zat gizi. Misalnya tadi pembatasan gula, pembatasan garam, yang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi memang pada hakikatnya semua itu harus seimbang. Dan harus sesuai dengan porsinya ya, Dok? Betul. Oke, jadi itu tadi kita sudah banyak membahas mengenai stroke dan mengenai nutrisi, gizi, dan makanan apa yang baik untuk mencegah maupun mengurangi angka kejadian stroke ya, Dok ya? Iya, benar. Dan juga tadi ada kita bahas mengenai makanan yang kira-kira kalau kita konsumsi itu bisa membantu proses recovery daripada pasien stroke tadi. Iya. Oke, jadi dari kesimpulannya kita dapatkan, Dok, kalau misalnya stroke itu, kalau pada awam, gejala yang harus diwaspada itu tadi kelemahan satu sisi tubuh yang terjadi secara tiba-tiba. Ya. Dan kalau untuk nutrisinya secara garis besar kesimpulannya adalah tidak boleh memantangkan satupun makanan. Iya, ya, benar. Jangan memusuhi satu jenis bahan makanan pun. Jangan takut makan daging, jangan takut makan lemak, karena kita semua butuh gitu. Oke, jadi semuanya itu harus selaras, seimbang, dan harmonis ya. Iya, benar sekali. Oke, jadi ya itulah tadi podcast kita pada sore hari ini yang membahas mengenai stroke dan nutrisi seputar daripada stroke. Saya Dr. Diko Saragi sebagai host undur diri dan juga mengucapkan banyak terima kasih nih kepada narasumber kita hari ini yang sangat edukatif dan sangat interaktif, kepada Dr. Alvan Surikadi, spesialis saraf konsultan. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dr. Diko. Oke, jadi sekian podcast kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai stroke dan nutrisi seputar stroke. Kami dari Rumah Sakit USU mengucapkan terima kasih dan selamat siang.